Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita bakal bedah bab 7 dari buku How to Read a Book. Buku klasik ya ini? Iya, fokusnya ke tahap pertama, membaca analitis. Gimana caranya kita bisa kayak melihat kerangka sebuah buku gitu. Semacam X-ray buku ya? Nah, itu dia. Anggap aja ini misi kita, nemuin struktur tersembunyi di balik teks. Kita mau kupas 4 aturan pertama nih. 4 aturan ini penting banget sebagai fondasi. Betul. Buat jawab pertanyaan dasar. Ini buku sebenarnya ngomongin apa sih intinya? Dan ya tanpa paham kerangkanya, kita sering cuma, ngambil potongan-potongan aja. Nggak dapat gambaran besarnya. Di buku ini ada analogi bagus. Katanya buku bagus itu kayak rumah yang kokoh. Oke, menarik. Kita nggak perlu ngerobohin rumahnya. Tapi perlu kemampuan ekstra ya tadi itu, buat lihat gimana bagian-bagiannya nyambung. Iya, analogi rumah itu pas banget. Struktur itu kan fungsional, bukan cuma hiasan. Benar. Rumah kalau denahnya nggak jelas kan bikin bingung. Sama kayak buku tanpa struktur yang koheren. Jadi nggak tahu mana ruang penting, alurnya gimana. Nah, biar dapat X-ray itu, aturan kedua nih, lumayan menantang. Bisa nggak Anda ngerangkum inti buku cuma dalam 1 atau 2 kalimat pendek? Wah, kedengarannya gampang ya, tapi prakteknya Susah kan? justru itu tes pemahaman yang bagus. Udah nangkep belum esensinya? Di buku ini dicontohin Aristoteles ngerangkum Odisinya Homer. Oh iya, gimana tuh? Cuma beberapa kalimat aja, kisah pulangnya Odysseus yang penuh rintangan. Padahal detail ceritanya kan, wah banyak banget. Iya juga ya, padahal epic banget itu. Atau sejarahnya Herodotus, intinya kan perang Yunani Persia, meskipun ceritanya belok-belok kemana-mana. Menariknya, kadang penulis udah bantu kita ya di pengantar. Nah itu dia, sering ada rangkumannya di situ. Tapi ya gitu, kita seringnya nggak sabar, pengen langsung ke isi. Jadi bagian pengantar di-skip. Padahal itu kayak peta awal, penting banget. Oke, jadi setelah bisa ngerangkum kesatuan buku, aturan ketiga apa nih? Aturan ketiga, kita diminta lebih detail, menguraikan bagian-bagian utamanya. Jadi, identifikasi blok-blok gagasan besarnya, Maksudnya bab-bab gitu? bisa bab, bisa bagian besar lainnya. Pahami urutannya, dan yang penting, gimana bagian-bagian itu saling dukung buat ngebangun kesatuan yang tadi dirangkum. Oh, jadi nggak sekedar lihat daftar isi aja ya? Betul, lebih ke memahami fungsi tiap bagian. Kayak di analogi rumah tadi, ini lantai 1 fungsinya apa, lantai 2 apa, gimana nyambungnya? Oke, kebayang. Contohnya nih, Konstitusi Amerika Serikat. Artikel 1 tentang legislatif, itu bisa dipecah lagi jadi sections. Ada yang bahas DPR, Senat, pemilu, kekuasaan, batasan. Jadi tiap bagian punya peran spesifik ya? Iya, dan ngerti bagian-bagian ini bikin kita makin paham keseluruhannya. Ini relevan banget buat buku ekspositori yang non-fiksi. Kalau buat fiksi, novel itu gimana? Mungkin agak beda ya pendekatannya. Kalau di fiksi, kadang alur cerita utuh itu lebih penting daripada misah-misahin bagian secara kaku. Tapi tetap bisa dicari struktur plotnya. Sip. Nah, aturan keempat, ini kayaknya yang ngikat semua ya. Menemukan pertanyaan atau masalah utama yang coba dijawab penulis. Tepat sekali. Ini kunci buat ngerti kenapa strukturnya gitu, kenapa kesatuannya begitu. Apa sih problem utama yang bikin penulis-nulis buku ini? Jadi kayak cari tahu kenapanya ya. Iya, kayak nyoba ngerti brief dari arsitek rumah tadi. Masalah apa yang mau dia pecahin lewat desainnya? Mau banyak cahaya, buat keluarga besar, hemat energi. Oke, paham. Jadi tahu tujuan penulis itu krusial. Banget. Tapi perlu hati-hati juga. Maksudnya? Jangan sampai kita terjebak nebak-nebak niat penulis yang nggak ada di teks. Itu namanya intentional fallacy. Oh, oke. Jadi fokus ke apa yang ada di teksnya aja ya? Iya, fokus ke pertanyaan atau masalah yang emang diajukan dan dijawab di dalam buku itu. Terutama buku ekspositori yang tujuannya jelas mau maparin sesuatu. Jadi 4 langkah ini ya? Klasifikasiin bukunya, Yang secara implisit udah kita lakukan ya, fokus ke ekspositori. terus nyatain kesatuannya dalam rangkuman pendek. Uraikan bagian-bagian utamanya. Dan temukan pertanyaan sentral penulis. Nah, ini semua. Ini semua yang disebut tahap pertama membaca analitis. Keempatnya ini kerja bareng buat jawab pertanyaan dasar tadi, apa sih inti buku ini secara keseluruhan? Oke. Jadi paham struktur ini kayak bikin fondasinya dulu ya, sebelum kita bisa interpretasi lebih dalam atau kritik.
Persis, harus tahu dulu bangunan argumennya kayak apa, harus tahu apa yang dikatakan sebelum nanya gimana atau bener nggak sih itu. Kalau nggak ada peta kerangka ini gampang nyasar ya. Gampang banget, bisa kejebak di detail yang menarik tapi nggak utama atau malah salah nangkep argumen intinya. Ini disiplin awal buat bener-bener dengerin bukunya dulu. Oke, jadi ini penting banget ya sebagai langkah awal. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Bagaimana kalau 4 aturan ini Anda coba terapkan pas baca buku yang menurut Anda menantang berikutnya? Pertanyaan bagus. Kira-kira cara Anda mendekati buku itu bakal berubah nggak ya? Mungkin jadi lebih terstruktur, lebih dalam pemahamannya. Coba dipikirkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.